Nah, ketemu lagi dengan gua Dan gua di Tonic Review. Nah, akhirnya teman-teman bisa beli ini ya. Kemarin itu kan kita udah ngomong kita nggak ada monitor 2K buat ngetes gaming-gaming. Jadi beberapa VGA yang kemarin-kemarin di review itu semuanya masih Full HD. Full HD. Nah, kali ini Mimin ada budget buat beli sebuah monitor 2K. bukan gaming ya, Bukan gaming. tapi sudah 2K. Jadi kita bisa tes fitur untuk dari VGA atau game-game untuk 2K. Ini juga monitor yang salah satu affordable ya. Iya, karena kenapa Mimin pilih ini ya nanti di akhir video Iya. kita akan kasih tahu kenapa kita pilih monitor yang satu ini. Nah, sekarang tanpa banyak bacot langsung aja kita buka. Ngomong-ngomong, kita belum sebut dulu nih. Oh iya. Tipe apa? Iya. Monitor yang kali ini Mimin berdua beli, yang mau di-review juga, itu keluaran dari ViewSonic. Yaitu tipenya nih. Serinya apa tuh? ViewSonic VA2708 Series. yang 2K MHD kalau nggak salah. Oh. Ada embel-embelnya dia, coba kita lihat. MHD dia belakangnya. Nah, tipenya itu VA2708 2K MHD, bener. MHD itu dia gunanya tuh biasanya kalau MHD itu berarti HDMI DisplayPort Oh, gitu. oke. Ada dua ya. Kalau ViewSonic kodenya begitu. Kalau 2K berarti ini monitor resolusinya 2K. 2K. Kalau nggak 2K dia nggak ada tulisan 2K. Kalau VA sama VX itu bedanya VX lebih buat ke gaming. Oh, bedanya. Kalau gitu. VA itu lebih ke budget sepertinya ya. Kalau gamingnya itu kalau nggak salah dia XG, Extreme Gaming. Itu kalau seri-seri dari si ViewSonic. Sekarang kita buka nih, tadi nggak jadi nih. Iya. Nah, kan kita buka nih ya. Nah, ini garansi yang kita beli itu nih dari Sinek Metrodata. Nah, comot dulu nih, ntar jatuh. Ini adaptornya nih temen-temen. Oh, adaptornya bentuknya Iya. laptop ya. Dia bukan kayak dia colokannya nggak pakai apa namanya? Kalau biasa monitor power. itu kan power buat CPU sama nih. Dia adaptor nih. Dia adaptor. Kenapa dia adaptor? Nah, Mimin kurang paham. Nah, seperti biasa, buang dulu. Nah, yang kita buka lagi nih. Ini apa nih? Buka. Ini bawahnya nih. Buat tatakannya nih. Kayaknya ntar kita nggak pakai ya, karena kita buat colok ke wall mount atau bracket. Cuman karena biar kalian tahu kalau kalian nggak pakai bracket, ini kita pasangin dulu aja ya. Ntar kita kalau pas buat pakai, kita nggak pakai ini. Ini apa nih? Ini tulangannya nih. Buat ya, nanti colok ke monitor. Bahannya bukan besi om, buka. Kalau besi plastik ya? berat. Kelihatannya Ini plastik, dalamnya besi. Finishingnya kayak besi tuh. Kalau ini covernya udah pasti plastik. Jarang yang covernya Asus aja yang ROG juga bukan besi. Plastik ya. Plastik, tapi dalamnya besi. Kalau nggak, ya nggak kuat, jatuh. Waduh, ini kita dapat tuh obeng-obengan. Terus ini kita dapat kitab sucinya. Apa lagi nih Om Buka? Kabel. Nah, kabel ternyata udah dapat nih ya. Ini kabel dapatnya apa nih Om Buka? HDMI. Masa nggak dapet DisplayPort? Gembel berarti. Ya maklum lah ya. Ini Mimin Makanya- beli cari yang budget. Ya, dapatnya HDMI nih teman-teman. Mungkin karena ini monitor juga bukan monitor gaming. Yang nggak sampai 165 Hz ke atas. Ini monitor cuma di 100 Hz. Jadi HDMI aja udah cukup banget. Keluarin lagi dong membuka. Nah, kalau ini udah di monitornya nih teman-teman tuh. ViewSonic VA2708 2K MHD. Modelnya seperti ini nih teman-teman nih. Kalau kita lihat sampingnya ini udah tipis ya, Om Buka ya. Iya. Terus sudah bezel-less, bawahnya itu dia ada tebelnya lah ya, bawahnya. Ini kayak mirip banget sama kalau model kayak LG ya. LG. Iya, kayak LG banget. Kayak LG banget. Nah, teman-teman, sekarang kita berdua mau kasih tahu cara masang si belakangnya sama bawahnya dari monitor ini. Nah, pertama kita keluarin ini nih ya. Nih yang ini nih. Itu isinya ada dapat 1 obeng sama 3 baut. Nah, terus kita ambil yang ini nih. Ini ada 2 sisi ya. Satu ini berarti buat yang bawah nih. Kalau ada gini nih, ini anti slip. Jadi monitornya nggak licin ya. Terus satu lagi kita ambil yang
ini. Nah, kita pasang ininya dulu nih teman-teman. Nah, dia jelas nih, sesuai nih buletannya nih. Nah, tuh udah ada dudukannya. Udah ada titik-titik ya, jadi nggak mungkin lewat. Terus kita baut tiga-tiganya ke sini. Nah, kalau kalian teman-teman di rumah nggak ada obeng, dapat nih obengnya. Jadi nggak usah terlalu pusing. Set, puter aja terus sampai kencang. Ingat ya teman-teman, jangan sangat amat kencang karena nanti dol malah bawahnya nggak bisa dipakai. Cuman kalau terlalu nggak kencang juga sama, nanti malah copot. Jadi yang pas-pas aja dah. Nah, kalau posisi ini udah kelar, nih teman-teman, posisinya seperti ini ya. Caranya gini nih teman-teman, ini kan ada ini nih, ya. Yang ini posisinya sudah di sini nih teman-teman. Ya, jadi nanti kita masukin dulu begini, tinggal dorong ke depan sampai bunyi klek. Nah, udah nggak bakalan copot nih teman-teman. Ini dia nih teman-teman nih, ViewSonic VA 2708 2K MHD. Nah, gimana? Kayaknya mirip banget ya sama si LG ya. Nah, sekarang Mimin 2 mau bacain spesifikasi dari si monitor ini. Monitor ini tentunya sudah menggunakan resolusi 2K, yaitu di QHD 2560 kali 1440. Dia ini sudah super IPS nih, Om Buka. Jadi panelnya udah IPS, panelnya sudah IPS, tapi yang super nih. Mungkin kayak warnanya- VGA. Wih, Nah, maklum kalau monitor Mimin berdua nggak sepro si Koko yang itu. Iya. kita ya tahu-tahu aja lah. Ya mata bagus, cakep, resolusi oke. Nah, yang pertama sih satu. Harga, betul. Nah, kedua juga dia sudah 100 Hz. Oh ya. Jadi nggak kayak zaman dulu nih, 2K tapi masih 75 Hz atau 60. 100 Hz ini. Jadi buat main game oke lah ya, Cukup 100 Hz oke ya. lah. Iya. Response time-nya juga dia di 1 mili, 1 ms. 1 milisecond. Secondnya kurang. Nah, kadang kalau kita punya 2K, terus Wah, itu belum 165 Hz, belum 200 Hz. percuma kalau PC-nya nggak sanggup. Nggak sanggup. Iya. VGA-nya masih Kayaknya kalau orang yang punya budget segini, PC-nya agak berat ya kalau main 2K itu 100 Hz ke atas untuk game-game AAA. Terus, apalagi tuh Om Buka? Dia sudah HDR 10. bukan SDR lagi, dia udah Iya. HDR. Terus apalagi Om Buka? Warnanya lebih tajam. Udah flicker free sama blue light filter. Ini kelihatan juga ya di kamera. Set. Flickernya tipis. Set. Nah, sekarang kita ngomong koneksinya nih Om Buka. Oh, koneksinya. Iya, dia disediain itu 2 HDMI sama 1 DisplayPort. Nah, Berarti bisa 3 tuh ya sekaligus. koneksinya itu ada 2 HDMI 2.0 atau kalau pakai HDCP itu 2.2. Satu lagi DisplayPort. Yang Mimin demen kalau dari speaker budget tuh biasanya ada apa tuh? Ada salah. Yang Mimin demen dari monitor-monitor yang seperti ini yang budget nggak tinggi-tinggi banget, biasanya tuh ada yang namanya speaker. Jadi kalau kalian mau ngirit nggak perlu beli speaker lagi, udah dapet. Terus dia udah desainnya ini udah borderless ya, Iya, borderless. frameless lah Iya. kasarnya. Dia ini pinggirnya tuh udah tipis ya. Nah, makanya teman-teman kalau beli 3 monitor ini sama, jadi kayak jadi satu gitu loh, Bang. Tujuannya dia bezelnya tipis tuh, jadi ada 3 nih. 3 monitor kalau menurut gua mendingan beli satu yang ultra wide. Iya. Harganya mirip-mirip kok. mirip-mirip daripada beli 3. Iya, betul. Terus monitor ini udah ada Versamon ya. Nih kalian bisa Buat lihat ini dia 75 kali 75. Jadi kalian kalau mau beli bracket mesti ingat-ingat ukuran bracketnya yang 75 kali 75 itu banyak banget di pasaran. Biasanya 75 kali 75 atau 100 kali 100 sih. Nah, kalau kalian mau beli juga kita ada. Slow. Nah, di link di bawah ya. Mau apa? Ada. Kita Palu nggak ada. Apa lu mau? Gue Gua ada. Ini monitor kita lupa. Apa tuh? Ini bisa naik turun. Tuh. Oh, bisa tilt ya. Tapi dia nggak bisa naik Dia turun. nggak bisa yang puter. Ah, ya itulah namanya. Swivel. Itulah Nggak namanya. bisa swivel, Dia nggak tapi bisa. bisa Dia cuma tilt. bisa bukan naik turun juga ya. Naik turun tuh yang begini ya. Ini tilt namanya. Iya. miringnya. Nah, dia cuma bisa begini-gini nih. Berapa derajat? Nah, berapa nih Pamuka? Nggak tahu. Coba nyontek Kita dulu. Nyontek dulu. Miringnya itu minus 5 derajat sampai 15 derajat.
Nah, sekarang kita ukur ukuran pasti dari monitor ini. Ini apa nih ngomongnya nih, Om Buka? Panjang itu 61,2. 61,2 cm. Kalau tinggi layarnya doang itu 36. Tapi kalau dia sama apa itu namanya? Stand-nya itu total tingginya jadi 45. Pas 45. Nah, untuk yang bawahnya nih, bawahnya ini Kakinya lebar. kakinya itu lebarnya di 18,8 kotak dia. Terus ukuran apa lagi? Nah, kalau diagonalnya udah pasti 27 inch. Ininya nih. Oh, tebal. 0,5. Ini yang atas ini nih 0,5. Ininya, bukan- Kalau yang bawah ini wah tebal dah. Karena dia nih kayaknya ininya di sini ya, nggak bisa ukur karena dia trapesium. Nah, Tombolnya di tombolnya bagian itu ada di sebelah kanan. kalau kita ngomong begini kiri. Iya. Kalau bagian kita posisi di depan situ berarti namanya kanan. Tombolnya seperti ini nih. apa joystick. Joystick. Konsumsi dayanya nih, biasanya orang males beli monitor gede. Wah gila, wattnya kenceng. Nanti bayar listrik bulanannya besar. Tenang, ini kalau kita aktifin eco mode-nya itu cuma 22 watt. Oh, dia berarti ada mode-modenya ya? Iya, kalau mode standar dia sekitar 30 sampai 33 watt. Nanti Lumayan lah. kita jelasin juga gimana caranya mau eco mode atau standar atau apalagi fitur yang ada di monitor ini. Itu semua bisa kita setting dari si pentil joystick ini. Maklum nih Om Buka agak-agak begitu, makanya ngomongnya pental pentil. Ini kalau kita pencet tekan nih ya. Oh, nah kalau tekan dia ada view mode, kontras, input select, main menu. Coba kita lihat view mode, itu kita pencet atas Om Buka. Itu ada settingan untuk standar, FPS, RTS, MOBA apa tuh? Nonton bareng. Movie itu buat nonton. Web itu buset. Apa gunanya ya? Iya, makanya. Tapi banyak sih. Terus ada teks, ada Mac. Wah, berarti ini monitor support Mac. Sama mono itu kayaknya hitam putih nih. Apa kita cobain ya? Kita udah pilih sini, geser ke kanan. Tuh. Terus kita cari kalau pencet kiri. Nah, ini inputnya nih. Karena kita pakai HDMI 1, jadi HDMI 1. Terus sekarang kita settingan kanan nih. Kanan apa ya? Brightness. Nah, tuh kalian teman-teman bisa style nih. Nah, sekarang kita coba untuk menunya nih. Nah, ini menunya sama ya tadi ya, input select. Terus ini audio nih. Bisa ini. Coba kita tes audionya dulu deh, Om Buka. Nih, kita tes sampai 100 coba ya. Mestinya pasti pecah ya. Nih, Kak, teman-teman dengar sendiri nih. Nah, ini udah mentok. Ya. Terbilang cukup sih. Oke lah ya, daripada nggak ada speaker ya. Dibilang bagus, tapi ada fitur, ada gunanya, tapi Iya. suaranya gitu ya cukup lah. Iya. View mode nih yang tadi kita udah ngomong ya. Color adjust. Nah, ini brightness, ini apa nih? Ini kalau kalian mau setting-setting sendiri warnanya. Biasanya ini kepake banget kalau kalian itu buat ngedit, buat desain, ini kepake banget nih semuanya nih. Sama HDR. HDR ini kita setel lewat si Windows ya. Iya. Terus apa lagi nih Om Buka? BTW ini ada baterai apa? Ini mungkin ya yang pasti sih nggak bisa ya. Ini mesti colok listrik ya. Ini belum baterai. Gaya doang kali ya. Mungkin. Nah, ini udah ngejelasin ya. Ini speknya, ini yang kita pakai itu udah 2K. Settingannya sudah 2K 60 Hz. Ini kita belum setting di Nvidia-nya ya. Iya, untuk 100 Hz. Sekarang kita udah coba ke 100 Hz. Nah, udah berubah ya teman-teman ya. Itu semua settingnya kita dari si Nvidia Control Panel. Nah, sekarang kita untuk tes apa nih Om Buka? Tes refresh rate sama Warnanya ya. Warna. Ya, di kamera udah pasti nggak ketangkap 100% apa yang kita lihat. Iya kan? Kita cuma bisa ngasih dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita. Nah, teman-teman, ini dua monitornya ya. Sekarang kita mau bandingin nih. Set. Tuh. Nah, kalau Mimin lihat sih yang kiri ini ViewSonic ya. Yang kanan ini Mimin pakai Gigabyte ya. Gigabyte G34 nih.
Sama-sama. Oh, yang kiri ini IPS karena si ViewSonic sudah super IPS. Yang kanan ini masih VA. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Warna ini, kuningnya nih sama kuning ini nih. Yang ini lebih pucat nih. Yang ini lebih terang. Kelihatan nggak ya kira-kira nanti di apa tuh? Di video. Nah, cuma ini yang kelihatan di Mimin seperti itu. Kelihatan banget kalau kuningnya ini lebih terang, ini lebih redup. Ini pinknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa. Coba kita geser, set. Nah tuh, beda jauh. Sekarang kita tes untuk hertznya nih. Yang kanan ini Gigabyte Mimin udah 144 Hz. Kalau yang kiri itu si ViewSonic masih 100 nih ya. Kalian bisa lihat sendiri settingannya. Kalau si Gigabyte 144, kalau si ViewSonic itu cuma 100. Nih, kalian nanti Mimin slow-mo ya, berarti ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Bedanya 100 Hz sama si 144 ini, belum 180 atau 165. Ini cuma kita bikin sebagai perbandingan buat kalian mau milih yang mana. Cuma kalau dari segi warna jelas ini si ViewSonic warnanya lebih tajam. Tuh. Itu dia teman-teman hasil tes kita tentang si monitor ViewSonic VA2708 2K MHD. Nah, pertama kita tanya si tukang buka. Gimana Om Buka? Menurut Om Buka? Buat warnanya ya, dari penglihatan gua doang nih. Gua nggak tahu di kamera gimana nanti hasilnya karena diedit warna lagi. Tapi buat warnanya oke banget. Apalagi buat desain kayaknya lebih bagus lagi Dia gunanya. kayaknya untuk tipe ini dia lebih ke bukan gaming pasti ya. Dia lebih ke ya kalau buat desain karena kalian tadi bisa lihat sendiri, kalian bisa setting untuk warna-warnanya. Biasanya itu sangat kepake buat desain untuk cetak ya biasanya ya. Apalagi biar warnanya nggak terlalu kabur. Terus bisa HDR juga dia fiturnya kan dia menarik udah juga tuh. HDR, terus juga dia hertznya juga bukan kaleng-kaleng ya. Udah Lumayan, 100 Hz ya. 100 Hz. Iya, jadi dipakai buat gaming juga masih bisa. Nah, terus dia sudah 2K, itu yang paling penting. Kita milih monitor ini karena monitor ini sudah 2K. Desain, sekarang kita ngomong desain nih. Desainnya ini mirip banget sama LG ya. Iya. Tipis. Terus juga udah bezel-less. Ini menurut kita berdua ini udah bagus ya. Bezel-less ini kan gue di rumah juga pakai LG ya. Bezel-less ini emang mirip banget sama LG. Iya, kelihatan mirip banget. Terus dia udah super IPS, Mimin lupa. Oh iya, warnanya juga jadi bagus banget ya. Terus cuma jeleknya ini nih ya, bawahnya simpel amat ya, cuma besi ditempel begitu doang. Cuma ya gimana ya? Iya. Ini monitor budget 2K yang menurut Mimin itu worth it. Budgetnya ini berapa nih harganya? Budgetnya itu dijual di angka 2,4-an sampai 2,5-an. Oh. Kalian kalau mau beli ada linknya di bawah, Mimin udah kasih. Menurut kalian gimana nih? Budget segitu worth it gak sih dengan segudang fitur yang diberikan sama si ViewSonic ini nih? Ya kan? Colokannya udah ada 3, udah QHD, 100 Hz, terus sudah bisa settingannya banyak ya. Banyak banget, dia juga udah support Mac. Terus desainnya juga sudah tipis, ya kan, bezel-less, udah super IPS. Gimana nih menurut kalian? Dengan budget segituan, worth it nggak? Tapi kalau menurut kita berdua, ini worth it ya. Kalau buat kalian yang mau beli monitor sudah 2K, kebutuhannya lebih ke desain kayaknya ya. Iya, lebih ke kerja lah. Lebih ke kerja ya. Kalau buat gaming ya mentok cuma di 100 Hz. Gitu jadi kan? kerja sambil main, bukan main sambil kerja. Dibalik tuh, balik. 100 Hz-nya jadi Mimin udah kasih lihat ya tadi ya. Iya. Perbedaannya 100 Hz sama 165 tuh seberapa jauh. Kalau kalian yang pengen main gaming butuh Hz tinggi, FPS biasanya itu kepake banget. Monitor ini kurang cocok ya. Bukan pilihan lah. Masih banyak yang lain. Mestinya kalau kalian mau gaming yang harus tinggi, budget kalian juga mesti tinggi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau budget kalian agak mepet, ini boleh banget dijadiin salah satu alternatif kalian untuk membeli monitor dengan budget di 2,4 sampai 2,5-an. Akhirnya kita punya monitor 2K. Jadi nanti kalau kita ada ngetes lagi, ada perbandingannya. Udah Full kita HD sama QHD. Iya. Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman likes ya. Kalau nggak suka jangan dislike.
langsingin aja tetep. Iya. Iya kan? Biar kita makin semangat buat nge-review semua produk yang kalian pengen review. Sampai jumpa pada video selanjutnya.